Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fadhil Abdul Rabbi. Di dalam kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh dosen, yaitu Ibu Eli Syuti Julaiha, dalam mata kuliah Bahasa Arab. Saya dari semester 2 Prodi PAI, Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Darussalam. Di dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang wazan fi'il rubai. Nah, di dalam wazan fi'il rubai ini ada yang dinamakan wazan. Di dalam pembelajaran ilmu shorof, yaitu ada yang dinamakan wajan, ada yang dinamakan maujud. Saya akan membahas pertama itu dari wajannya terlebih dahulu. Apa itu sebenarnya wajan? Wajan adalah suatu pokok kata dalam bahasa Arab atau yang biasa disebut dengan wajan ini adalah timbangan. Jadi, dalam bahasa Arab, pokok atau kata bahasa Arab berasal dari wajan ini gitu. Wajan itu terdiri dari 3 huruf asal, yaitu fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Atau sering disebut dengan fa'ala. Nah, fa'ala ini adalah wajan sulasi mujarrad atau 3 huruf asalnya tidak ada tambahan apapun. Ini disebut dengan fa fi'il, ini ain fi'il, dan ini lam fi'il. Seperti itu. Kemudian fa'ala ini adalah sebuah, yang tadi sudah saya sebutkan bahwa ini adalah sebuah wajan. Maka fa'ala ini adalah sebuah alat ukur atau sebuah timbangan untuk bahasa atau kata dalam kalimat yang lainnya, seperti itu. Di dalam wajan fa'ala ini membahas 2 bentuk gitu. Ada dalam fi'il madhi dan juga ada dalam fi'il mudhari. Di dalam pembahasan sulasi mujarrad ada 6 bab itu. Contohnya di dalam fi'il madhi, dalam sulasi mujarrad ada wajan fa'ala yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Fa'ala ini adalah sulasi mujarrad. Kemudian kan tadi saya sebutkan sudah ada wajan. Kemudian ada yang dinamakan mauzun. Fa'ala ini memiliki mauzun, yaitu nasara. Fa'ala ini merupakan sebuah wazan dan nasara merupakan sebuah mauzun atau yang ditimbang. Fa'ala adalah wajan sebagai penimbang dan nasara adalah yang ditimbangnya. Maksud yang ditimbang seperti ini. Nun di dalam lafaz nasara ini sebagai fa fi'il. Shad di sini sebagai ain fi'il. Kemudian ra di sini sebagai lam fi'il. Seperti itu. Nah, bisa kita lihat kan ini fa'ala. Ini tidak ada perbedaan dari segi harokat maupun jumlah katanya, seperti itu. Nun ini berharokat fathah sama dengan fa dari wajan fa'ala. Ain dan shad sama-sama berharokat fathah, dan ra sama-sama berharokat fathah juga gitu. Jadi fa'ala dan nasara ini adalah sama dalam bentuknya gitu.
dan sama dengan segi kuantitas katanya gitu. Kemudian di dalam pembahasan yang sekarang itu akan membahas tentang wazan fi'il rubai. Seperti apa sih wazan fi'il rubai itu? Ini saya akan hapus. Di dalam wazan fi'il rubai, dari asal katanya rubai ini adalah 4, atau yang berarti berbeda dengan tadi yang sulasi memiliki 3 huruf asal, rubai ini memiliki 4 huruf asal. Saya ulangi, rubai ini memiliki 4. Di dalam rubai mujarrad, di dalam rubai mujarrad terdapat satu bab saja, yaitu memiliki satu wajan, yaitu wajan roja. Anjay salah. Fa'lala. Di dalam, saya ulangi, di dalam rubai mujarrad terdapat satu wajan, yaitu wajan fa'lala. Nah, fa'lala ini adalah wajan dari rubai mujarrad, yang berarti rubai adalah 4 huruf dan mujarrad adalah tidak sama sekali ada satu tambahan huruf. Berarti 4 huruf dari wajan fa'lala ini tidak ada huruf penambah. Yang berarti fa di sini sebagai fa fi'il dan ain di sini adalah ain fi'il. Kemudian kan ada 2. Di sini lam yang pertama dan lam yang kedua. Di sini lam yang pertama ini sebagai lam fi'il awal. Ini adalah lam fi'il awal. Kemudian lam fi'il yang kedua bukan huruf penambah, tapi ini sebagai asal atau asal huruf. Bukan huruf penambah, itu ini adalah sebuah lam fi'il yang kedua. Kita ulas. Fa di sini sebagai fa fi'il, ain di sini sebagai ain fi'il, lam sebagai lam fi'il yang pertama, dan lam fi'il yang kedua ini adalah lam yang ini gitu. Kemudian kan fa'lala ini adalah sebuah bentuk wajan, pasti memiliki mauzun gitu. Di dalam kitab Matan Bina gitu, fa'lala memiliki mauzun atau yang ditimbang, yaitu fa'lala mauzunnya dakhraja. Dakhraja di sini bisa kita lihat bahwa harakatnya sama gitu. Yang dalnya ini adalah fathah dan ini fathah. Begitupun dengan kha sama dengan ain fi'il, ro-nya sama dengan lam fi'il, dan jimnya sama dengan lam fi'il yang kedua. Dan di sini sebagai fa fi'il. Kemudian kha di sini sebagai ain fi'il, ro di sini sebagai lam fi'il awal, dan jim di sini sebagai lam fi'il yang kedua atau lam fi'il tsani gitu. Tidak bisa dilihat, tidak ada sama sekali perbedaan dari ini. Kan ini sebuah wajan atau alat penimbang dari kata lainnya, dan dakhraja ini sebagai mauzun gitu. Ini adalah sebuah bentuk wazan dan ini mauzun. Kemudian juga bukan hanya wajan hanya ada satu, tapi mauzun itu ada banyak. Bukan hanya 8 dakhraja saja. Bisa teman-teman lihat, dakhraja atau fa'lala sama dengan lafaz ini, lafaz waswasa.
Was-wasa ini adalah bentuk mauzun. Karena wajan dalam rubai mujarod ada satu, yaitu lafaz fa'lala. Ini sebuah mauzun. Sama dengan lafaz dahroja tadi, wa di sini sebagai fa'il, sin di sini sebagai ain fi'il, dan wa di sini sebagai lam fi'il yang pertama, dan sin di sini sebagai lam fi'il yang kedua atau lam fi'il tsani. Bisa teman-teman lihat lagi bahwa ini adalah bentuk wajan yang pokok dalam rubai mujarad. 4 huruf asalnya, tidak ada tambahan sama sekali. Wa di sini sebagai fa fi'il, sa di sini sebagai ain fi'il, wa di sini sebagai lam fi'il, dan sin di sini sebagai lam fi'il. Dari segi harokat tidak ada perbedaan sama sekali. Wa-nya harokatnya fathah dan fa-nya harokat fathah. Begitupun dengan seterusnya. Maka was-wasa ini masuk ke dalam wazan fi'il rubai mujarod gitu. Kemudian juga terdapat contoh yang lainnya agar kita dapat memahami apa itu rubai atau rubai mujarod. Tarjamah. Tarjamah di sini sama kedudukannya sebagai mauzun atau yang ditimbang. Bisa teman-teman lihat, ta di sini sama dengan fa fi'il. Ini adalah sebuah fa fi'il yang berharokat fathah sama. Kemudian huruf yang kedua itu ain fi'il berharokat sukun, dan jim berharokat fathah melebahan dengan lam fi'il, dan mim di sini berharokat fathah sama dengan lam fi'il. Ini sebuah fa fi'il, ini ain fi'il, ini lam fi'il, dan mim atau mim sebagai lam fi'il tsani itu atau lam fi'il yang kedua. Juga terdapat banyak contoh lain. Kemudian contoh yang lainnya ada dari kata goro-goro. Goro. Goro-goro ini sama dengan wazan fa'lala karena goro-goro ini adalah sebuah mauzun dari rubai mujarad gitu. Kan ini bisa kita lihat ada 4 huruf asal, tidak ada sama sekali penambah. Goro-goro di sini sebagai fa fi'il, lam di sini sebagai ain fi'il, dan ro yang selanjutnya sebagai lam fi'il awal, dan ra di sini sebagai lam fi'il tsani gitu. Nah, bisa kita simpulkan bahwa rubai mujarad adalah 4 huruf asalnya, tidak ada tambahan sama sekali, dan memiliki satu wajan, yaitu wajan fa'lala. Memiliki fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il awal, dan lam fi'il tsani, dan memiliki mauzun dakhraja sebagai dalnya di sini sebagai fa fi'il, kha di sini sebagai ain fi'il, ra di sini sebagai lam fi'il awal, jim sebagai lam fi'il tsani. Seperti itu. Kemudian dari pembahasan kali ini juga terdapat fi'il mudhari'nya. Dakhraja kan sebuah fi'il madi. Kemudian dakhraja juga terdapat fi'il mudhari. Dakhraja yudakhriju. Dakhraja yudakhriju. Ini adalah bentuk fi'il madi, kemudian yudakhriju adalah bentuk fi'il mudhari. Yang berubah dari fi'il madi ke fi'il mudhari yaitu terdapat tambahan ya mudhari, dan kemudian harokat sebelum harokat kedua terakhir atau harokat lam fi'il awalnya menjadi kasroh. Bisa kita lihat ini yang berbeda. Kemudian dari yang lainnya itu sama. Dal di sini sama fathah, kemudian
Kho di sini sama sukun, dan yang beda ini. Dan yudakhriju, dan harokat akhirnya yang berbeda. Ini doma, ini fathah. Dakhraja yudakhriju. Begitupun dengan waswasa. Waswasa juga memiliki mudhari. Waswasa yuwaswisu. Yuwaswisu di sini adalah bentuk fi'il mudhari. Sama dengan dakhraja yudakhriju tadi, bahwa yuwaswisu adalah bentuk fi'il mudhari. Ini berharokat dhammah ya mudharinya, kemudian wa-nya berharokat fathah. Ini kan sebagai lam fi'il. Yang tadi ini sebagai ain fi'il, kemudian ini sebagai lam fi'il awal, dan ini sebagai lam fi'il tsani. Ini yang tsani, ini yang awal. Nah, yuwaswisu adalah bentuk fi'il mudhari. Tuh. Kemudian sama dengan tarjama di sini. Tarjama yutarjimu. Bisa teman-teman ingat bahwa ketika akan membuat fi'il mudhari dari fi'il madi, dari wajan fi'il rubai mujarrad, tinggal menambahkan ya mudhari yang berharokat dhammah dan lam fi'il awalnya yang di sini sebagai wawu berharokat kasroh, dan harokat terakhir di huruf terakhir dari wajan mudhari wajan fi'il. Nah, setelah tadi kita membahas tentang wajan fi'il rubai mujarrad dan wajan atau maujun fi'il rubai mujarrad, kita sekarang akan membahas tasrifan fi'il rubai mujarrad. Tasrifan fi'il rubai mujarrad. Kan tadi sudah kita bahas tentang wajan rubai mujarrad, yaitu wajan fa'lala. Ini sebagai wajan fi'il rubai mujarrad. Tasrifannya berupa ini. Fa'lala yufa'lilu fa'lalata huwa fi'lalan wa mufa'lalun fa huwa mufa'lilun wa dzaka mufa'lalun fa'lillatu fa'lil mufa'lalun mufa'lalun. Fa'lala di sini sebagai pokona dan ini fi'il mudhari, dan di sini membahas tentang banyak sekali fi'il itu. Kemudian tasrifan ini juga bukan hanya untuk wajan fi'il rubai mujarrad, dan maujun fi'il rubai mujarrad juga bisa dimasukkan ke dalam tasrifan ini. Contohnya lafadz dakhraja, tinggal sesuaikan saja harokatnya dengan yang tadi gitu. Contohnya kan dakhraja. Dakhraja tadi kita sudah bahas tentang bahwa dakhraja itu adalah sebuah mauzun dari rubai mujarrad. Dakhraja yudakhriju dakhrajatan wa dikhrajan wa mudakhrajun fa huwa mudakhrijun wa dzaka mudakhrajun dakhrij la tudakhrij mudakhrajun mudakhrajun. Itu sama bisa dimasukkan ke dalam tasrifan fi'il rubai ini, karena sama gitu. Dari kedudukan tadi sudah kita bahas bahwa itu dakhraja merupakan sebuah maujun dari wajan rubai mujarrad, dari wajan fa'lala gitu. Jadi otomatis bisa dimasukkan ke dalam tasrifan ini. Saya ulangi lagi lah pada dakhraja. Dakhraja yudakhriju dakhrajatan wa dikhrajan wa mudakhrajun wa dzaka mudakhrijun dakhrij la tudakhrij mudakhrajun mudakhrajun. Dakhraja yudakhriju dakhrijatan wa dikhrajan wa mudakhrajun fa huwa mudakhrijun wa dzaka mudakhrajun dakhrij la tudakhrij mudakhrajun mudakhrajun. Ini adalah tasrifan fi'il rubai mujarrad gitu. Baik, setelah tadi kita membahas tentang wajan fi'il rubai mujarrad dan berikut tasrifan fi'il rubai mujarrad, sekarang kita akan masuk ke pembahasan dari rubai mujarrad ini, yaitu tentang mulhaq rubai mujarrad. Apa itu sih mulhaq sebenarnya? Jadi, mulhaq ini adalah sebuah kata yang memiliki struktur yang memiliki persamaan, memiliki kecocokan, tapi bukan termasuk ke dalam
wajan rubai mujarrad. Karena setelah tadi kita bahas bahwa wajan rubai mujarrad itu hanya ada satu bab, yaitu wajan fa'alala. Nah, kemudian dari pembahasan sekarang dari kitab Matan Bina ada yang dinamakan mulhaq rubai mujarrad. Mulhaq rubai mujarrad dalam kitab Matan Bina ada 6 bab atau 6 bab. Mulhaq rubai mujarrad ada 6 bab. Yang pertama ada fa'ala. Nah, fa'ala ini adalah mulhaq rubai mujarrad bab pertama. Kan kemarin atau tadi kita sudah membahas bahwa fa'ala ini adalah rubai mujarrad gitu, atau 4 huruf asalnya tidak ada tambahan. Begitupun dalam mulhaq rubai mujarrad ini sama, memiliki kesamaan dengan wajan rubai mujarrad, yaitu sama-sama fa fiilnya berharokat fathah, ain fiilnya berharokat sukun atau tidak berharokat, dan ain fiil atau lam fiil yang kedua itu berharokat fathah, dan lam fiil yang kedua itu berharokat fathah juga. Nah, fa'ala ini juga sebagai wajan mulhaq rubai mujarrad gitu. Kemudian yang kedua ada wajan fa'ala. Fa'ala ini termasuk ke dalam mulhaq rubai mujarrad bab kedua. Kenapa? Karena fa'ala ini juga memiliki kesamaan, tapi bukan termasuk ke dalam bab rubai mujarrad. Nah, fa'ala ini sama dengan wajan fa'alala dalam segi katanya atau harokatnya, tapi perlu teman-teman ingat bahwa mulhaq ini bukan termasuk ke dalam bagian dari wajan rubai mujarrad gitu. Kemudian yang ketiga ada fa'ala. Fa'ala ini juga termasuk ke dalam mulhaq rubai mujarrad gitu. Karena bisa teman-teman lihat fa'ala, fa fiil, ain fiil, dan ini juga memiliki kesamaan dengan fa'lala gitu. Kemudian bab keempat dalam mulhaq ada fa'yala. Fa'ala ini juga termasuk sama seperti yang lainnya, termasuk mulhaq rubai mujarrad gitu. Kemudian yang kelima ada fa'lala. Nah, fa'lala ini juga termasuk ke dalam mulhaq rubai mujarrad. Fa'lala memang memiliki kesamaan dengan fa'lala dari wajan rubai mujarrad, tapi fa'lala ini berbeda gitu dalam segi katanya. Fa'lala ini termasuk dalam mulhaq rubai mujarrad. Kemudian bab terakhir dari mulhaq rubai mujarrad ada fa'la. Fa'la di sini berupa mulhaq yang terakhir dari rubai mujarrad. Sama seperti yang lainnya, memiliki kesamaan tapi bukan bagian dari wajan rubai mujarrad. Fa'ala ini juga sebuah wajan gitu. Fa'ala, fa'ala, fa'wala, fa'yala, fa'lala, fa'la ini juga sebuah wajan yang memiliki maujun gitu. Dalam kitab Matan Bina memiliki maujun yaitu huqala. Nah, ini wajan maujun dari wajan fa'ala gitu. Kemudian dari fa'ala ada baitara. Ada baitara. Nah, baitara di sini juga termasuk mauzun tadi.
mulhaq yang kedua dari mulhaq rubai mujarrad. Dari fa'ala ini juga ada maudunya gitu, yaitu jahwaro. Dan fa'ala asyara fa'ala ini jalbaba dan fa'ala ini ada sarqa. Nah, jadi mulhaq rubai ini ada 6 bab, yaitu fa'wala hawqala, ini bab pertama, fa'ala baito, bab kedua, kemudian fa'wala jahwaro, bab ketiga, dan fa'yala asyara, bab keempat, fa'lala zalwaba, bab kelima, dan fa'ila salqa, itu ada wajan atau dari pembahasan mulhaq yang terakhir gitu, mulhaq rubai mujarrad. Nah, seperti itu. Kemudian dari mulhaq rubai mujarrad ini juga bisa dimasukkan ke dalam fiil-fiil yang lainnya gitu. Contohnya seperti fiil mudhari, fa'ala yufaw'ilu gitu. Fa'ala yufaw'ilu juga bisa gitu. Seperti halnya kemarin dari tadi pembahasan dari mulhaq rubai dari wajan rubai mujarrad gitu. Nah, untuk pembahasan kita kali ini bisa kita simpulkan bahwa rubai mujarrad ada 1 bab. Ini sebagai rubai mujarrad dan memiliki 6 mulhaq. Jadi total pembahasan kita pada kali ini ada 7 bab dalam ilmu shorof gitu. Kemudian referensi yang saya bawa dari penjelasan kali ini yaitu dari kitab Matan Bina. Bagi teman-teman yang ingin terus bisa memahami atau mempelajari ilmu shorof, bisa membeli atau membaca bukunya dari kitab Matan Bina gitu. Baik, untuk pembahasan video kali ini, pembahasan saya di video kali ini telah terselesaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Bagi ada yang merasa pembahasan saya ada yang keliru, bisa kita diskusikan bersama-sama di kolom komentar atau bisa langsung japri ke saya gitu. Nomor saya nanti akan saya cantumkan di video dan terima kasih atas kesempatan menonton video saya dari awal sampai akhir. Sekali lagi, kebenaran hanya datang dari Allah, kesalahan datang dari saya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, yakin usaha sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.